Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa nafa intifa wa ifadah wa istifadah wal hatta ala tamasuki bi kitabillah sunnati rasuli ibtihu amardatillah subhanahu wa ta'ala. Halaman 107. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. As-sajadat, di 106. As-sajadat sujudu sahwi. Sujudu sahwi sajadatani qubailas salam. Yusannani li ahadi arba'ati asya. Awalan tarki ba'din min ab'adis shalah au ba'dihi walau harfan. Thaniyan wa fi'li ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fu'ila sahwan. Salisan wa naqli ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi. Rabi'an wa iqa'i ruknin fi'liyin ma'ahtimaliz ziyadah. Ini menerangkan tentang macam-macam sujud. Jadi nanti akan ada sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur ya, yang sering kita dengar. Sujud sahwi adalah dua sujud sebelum salam. Dua sujud ini disunahkan karena salah satu dari 4 sebab. Disunahkan melakukan sujud sahwi karena melakukan salah satu dari 4 sebab. Yang pertama, meninggalkan salah satu dari ab'adis shalah atau sebagian, meskipun hanya satu siwah atau satu kalimat, walau harfan. Yang kedua, melakukan sesuatu yang membatalkan sholat apabila disengaja. Nanti contohnya apa saja akan kita bahas. Tetapi dia melakukannya dengan tidak sengaja. Ya, kalau dilakukan sengaja batal. Tapi dia melakukannya tidak sengaja, maka diganti dengan sujud sahwi. Nomor 4, memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya. Nanti akan kita bahas apa contoh-contohnya. Nomor 4, melakukan rukun fi'li. Rukun fi'li itu artinya yang diperbuat, bangsa penggawe, dengan kemungkinan kelebihan adanya keraguan di dalamnya. Iki telu taluru, papat tatelu. Ini membahas tentang masalah sujud sahwi. Memang di awal kemarin kita sudah membahas di dalam sholat itu seperti ada bangunan, ada namanya rukun. Rukun kemarin dicontohkan seperti tiang, fondasi dan atap ya. Jadi tidak mungkin rumah, bangunan tanpa ada tembok, tanpa ada atap ya. Karena itu yang menjadi pokoknya. Dan itu yang disebut kalau di dalam sholat namanya apa? Rukun.
Makanya ketika kita lihat orang bangun rumah, itu yang dibangun pertama rukune sih, fondasi, tembok, habis itu atap, baru nanti ada finishing sing cowe. Nah, itu gambaran sholat, ada istilah rukun. Nah, ada yang kedua namanya ab'adus sholat. Ab'adus sholat ini seperti pintu, jendela. Meskipun tidak ada pintunya, rumah tetap berdiri. Nggak ada jendelanya, nggak ada ventilasinya sih aman, karena masih apa namanya dikatakan bangunan. Tapi bagaimana bisa dikatakan bangunan kalau tidak ada tembok, fondasi dan atapnya? Nah, ini ab'adus sholat ini yang nantinya kalau kita tinggalkan, ini kita akan disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sahwun itu artinya lupa. Ada yang membedakan antara sahwun dengan nisyan. Kalau sahwun ini biasa lupa sebentar, tapi kalau nisyan ini suwe, lali ya. Makanya ulama khilaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini apakah pernah terjadi lupa pada diri Rasulullah, karena kalau berkenaan dengan syariat kadang memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang dilupakan agar umatnya atau sahabatnya ini nanti kalau terjadi seperti ini itu bagaimana penyelesaiannya. Jadi termasuk tasyrik ya. Jadi wa inna sahwa jaizun alal anbiya fima tariqatul tasyri' ya. Jadi untuk tariqatul tasyri', untuk menyebarkan syariat ya, itu kan butuh contoh. Akhirnya kadang terjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini lupa di dalam sholat ya. Demikian. Nah, ini apa saja sebab-sebab orang ini harus melakukan sujud sahwi? Sebab pertama, idza taraka ba'dhan min ab'adis sholat. Kalau dia meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad, au ba'dul ba'di, atau sebagiannya, di apa saja ketika meninggalkan kunut subuh, atau kunutnya nggak pakai sholawat kepada Nabi, atau nggak memakai wa alihi wa ashabihi, ini termasuk ab'adis sholat au ba'dil ba'di. Di dalam sunnahnya membaca kunut itu ada kesunahan lagi. Syariat itu seperti itu. Di dalam kesunahan ada kesunahan. Seperti kita memakai siwak saja itu sudah sunnah, tapi ada tata caranya. Memakai siwak disunahkan lagi. Harus afdalnya dengan kayu arok ya. Terus dimulai dari kanan, kiri, terus memutar ya. Ini juga merupakan sunnah. Jadi sunnah di dalam sunnah, banyak seperti itu. Nah, ini di dalam sholat itu ada ab'adus sholat. Di dalam sunnahnya seperti baca kunut itu ada kesunahan lagi, baca
wa alihi wa ashabi, ya. Dan juga untuk keluarganya dan para sahabatnya. Jadi intinya ketika kita meninggalkan ba'dhan min ab'adis shalah apa saja, yaitu tadi kunut, tasyahud awal, ya. Tasyahud awal itu ini termasuk ba'dhan min ab'adis shalah. Nah ini yustahabu ayujbiru hadal qolal bisujudi sahwi, maka sunnah diganti dengan sujud sahwi. Jadi nggak ada yang bisa nembeli kekurangannya kecuali dengan sujud, ya, sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu fi'lu ma yubtilu 'amdus shalah wa la yubtilu sahwu, mengerjakan sesuatu yang batal dikerjakan apabila sengaja. Apa contohnya? Ka'aklil qalil, seperti makan sedikit, apa istilahnya, ndak niat ya, mungkin ada celelit atau ada apa, lupa terus dilek. Itu kalau disengaja, seru iki sholat terus dilek batal. Tapi kalau tidak sengaja atau keleleken, ya. Jadi bahasanya itu tidak ada unsur kesengajaan dan itu sedikit, gak sak piring, lah sak piring ya gak sedikit ya. Maka di situ tidak batal sholatnya, tapi disunahkan untuk sujud sahwi. Ini dicontohkan habati simsim, kaya haba sauda utawa wijen ya. Anten mari mangan undi-undi umpamane. Ngono lho, kelelegen pisan ya. Kalau bisa dikeluarkan ya wajib. Au takallama qalilan, atau enggak sengaja ngomong. Enggak sengaja ngomong tapi sedikit ya. Kalau ngobrol ya sudah batal. Ini termasuk fi'lu ma yubtilu amdus shalah. Amdus shalah wal yubtilu sahwu. Kalau lupa ndak ndak batal, tapi kalau sengaja batal. Jadi ini sebetulnya juga bisa dipakai untuk acuan ya. Dosa itu antara yang sengaja dengan yang tidak itu berbeda. Jadi dalam hukum jinayah itu ada qatlu amdin, ada qatlu khotoin. Ada membunuh dengan sengaja, ada yang membunuh dengan tidak sengaja, itu beda. Foto-foto mateni ini satunya memang tidak direncanakan, kecelakaan umpamanya, nabrak orang, itu kan tanpa ada kesengajaan. Atau nembak burung kena orang, itu juga beda. Jadi segala sesuatu itu kalau ada niat ya, ini lebih berat hukumannya, disertai niat. Makanya termasuk orang yang tidak dapat rukhsah menjamak sholat itu kalau dia sudah niat berpergian untuk maksiat. Nah Jakarta lah kok nonton cosplay, nonton konser apa, berarti itu sudah dari awal sudah tidak dapat rukhsah itu. Beda dengan orang yang berpergian, ternyata di sana punya pikiran, asal gak niat, terus melakukan maksiat. Jadi ada maksiat fis safar, ada maksiat bis safar. Jadi kalau sudah ada niat di awal itu nggak dapat rukhsah. Tapi kalau ya gak sengaja aku lunga nang Bali tiba kok ketok ngono-ngono, ya gak niat aku nang Bali rek lapo kepengin nonton turis mamane. Nah kalau seperti itu wis otomatis
tidak diperbolehkan menjamak atau mengqasar sholat. Karena rukhsah ini tidak berlaku kecuali bagi orang yang melakukan maksiat, ini rukhsah ini tidak akan berlaku. Nah, begitu juga ini ya. Fi'lu ma yubtilu amdu sholah wa la yubtilu sahwu. Walaupun ini ada khilaf yang masalah qadrul qalil minal kalam ini. Ada yang iki maksudnya ngomong titik iki sak pira batese, ini ulama yang khilaf. Ada yang mengatakan situ kalimat 6 kata. Ada yang ngomong arba, ana sing ngomong papat. Karena ada hadis yang terkenal dengan hadis Dzulyatain. Sholat bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda sholatil asyi qala Ibnu Sirin sama huma Abu Hurairah walakin ana nasid wa sholat rakaataini tsumma salam. Jadi sholat 4 rakaat tapi hanya dilakukan 2 rakaat, kemudian salam, lupa. Terus ngomong dengan mengucapkan aqasar tas sholat. Apakah kamu ngosor ini gone sholat dan takoknya. Nah, ini ada yang mengatakan ini masuk kalam tapi istilahnya ghairu amdin, tidak ada kesengajaan. Nah, ini khilaf antara Imam Romli dengan Ibnu Hajar. Teringat kisahnya Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Kebetulan Ibnu Hajar ini ditakdirkan ulama yang fuqara. Imam Romli ini adalah agniya. Jadi ditakdirkan Gusti Allah ia kaya. Pada suatu saat istrinya Ibnu Hajar ini melihat istrinya Imam Romli itu kalau kemana-mana mesti diikuti dayang-dayang ya, jenenge wong sugih ya, ana sing ngawal ya. Akhirnya ya wong wedok ya tanya nang bojone ngajar padha alime Imam Romli dengan kamu itu sama-sama alim, sama-sama ahli ilmu. Iku kok ngono awake dhewe kok ngene. Dengan ucapan gitu langsung diajak istrinya ke sumur. Di sini malah aku. Lalu diambilkannya timba dalam sumur, dikerek, ternyata yang ada dalam timba itu emas. Wis ngene, saiki tak tawari. Awakmu milih emas iki apa milih aku? Lakon milih emas iki ya wis. Wis mlaku gak usah mbek aku. Tapi lak milih aku ya wis iki kae. Akhirnya ya istrinya milih tetap setia. Akhirnya kayak pelajaran. Jadi artinya gini, ulama itu modelnya macam-macam memang. Ono sing ulama memang ditakdirkan dengan fuqara tapi alim. Ada ulama itu ditakdirkan minal agniya ya, tapi ya sufi ulama ya sufi. Kaya Joko Tingkir ya raja ya wali. Jadi intinya sebetulnya menurut orang alim itu derajat seperti itu padha wae. Derajat itu sama saja. Awake dhewe ketok-ketokane milih sing ya, tapi menurut mereka itu padha wae. Makanya Ibnu Hajar tadi menawar istrinya, "Lah anjene awakmu pengen anu wis iki gawon Mas." Ya, jadi ini sekedar mumpung ingat cerita tentang
Ibnu Hajar dan Imam, dan ini mesti berdua, ini mesti di dalam fikih mesti khilaf. Jadi gandengannya kalau Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i khilafnya itu, kalau Ibnu Hajar dengan Imam Romli, sama-sama punya kitab fikih. Tapi kita madhab yang sanadnya di Hadramut, sanadnya di para habaib di Hadramut itu rata-rata mengambil Ibnu Hajar. Tapi yang Mesir, ulama-ulama Mesir itu ngambil Imam Romli. Jadi ya wis biasalah khilaf antar ulama itu biasa. Tapi memang kalau Thariqah Sada Alawiyah ini memang ngambil lebih hati-hati lah istilahnya. Madhabnya madhab ya, apa namanya zuhud. Jadi lebih hati-hati. Makanya kita bisa lihat Thariqah-thariqahnya ketika apa namanya kita membaca kitabnya Imam Haddad, ini hampir apa ya, dominan ke khaufnya lebih ditekankan. Tapi nanti kalau kita sudah makai thariqahnya kayak Gus Baha, Syadzili itu enteng-enteng ya, tapi kita bisa menimbang-nimbang sebetulnya kalau istilahnya mana orang ini kalau diberi ini apa maslahannya apa. Tapi kalau memang zaman akhir ya, kalau menurut para habaib ya, jangan diberi kaul yang mudah ya. Sing dikei sing angel ae, sing golek sing gampang ngono. Apa meneh dikei sing gampang kan tambah ngremehno kan gitu. Makanya banyak pendapat-pendapat yang sebetulnya boleh itu ditutup-tutupi. Maksudnya ditutup-tutupi itu biar tidak tasahul ya, memudahkan. Jadi ya seperti mungkin jamaah, sholat jamaah itu sebetulnya jamaah ini tidak terikat masafah ya, tidak terikat masafah. Tapi ya tetap aja khawatirnya itu orang itu iya kayak subahan kok mulai nempat jamaah boleh menjaga jamaah kan itu kan akhirnya jadi apa ya istilahnya tata buru kos boleh sing enak itu ya. Ya kalau dalam ibadah kalau memang kita memang kondisi tertentu ya enggak masalah, walaupun kepacet tapi kondisinya umpamanya mepet atau apa ya wis apa kita ambil rukhsah. Nah, kembali ke sujud sahwi. Sujud sahwi yang pertama meninggalkan abadis sholat, yang kedua mengerjakan sesuatu yang batal kalau sengaja dan tidak batal kalau tidak sengaja. Contohnya tadi sudah. Nomor 3, nakluruk min qaulin ila ghairi mahallihi. Ini juga gitu. Kadang orang sholat ini lupa maca Fatihah ketika tasyahud. Nah syahud yang maca Fatihah alhamdulillah itu posisinya tasyahud. Ini namanya memindah rukun qauli kepada yang bukan tempatnya. Yang bukan tempatnya. Kalau rukun fi'li ya jelas gak iso ya bohong. Kalau rukun qauli nanti contohnya itu tadi qiraatul Fatihah fit tasyahud atau qiraat tasyahud fi mahallil Fatihah pas Allahu Akbar moro-moro at-tahiyatul mubarakat. Nah ini kadang wong salat kan ngembek ngelamun. Nah ini juga termasuk diganti dengan sujud sahwi. Sanu ayyujibirahu bis sujud. Nomor 3. Yang terakhir nomor 4, iko uruknin fi'liyan ma'ihtimali ziyadah. Ini yang tadi saya contohkan ragu. Ini rakaat 4 atau 3. Sing paling yakin kan yang kecil. Yang paling yakin kalau 3 dan 4 ya sing yakin ya 3. Berarti ambil yang
kecil lalu ditambah, tapi nanti disempurnakan dengan sujud sahwi. Jadi ini barangkali imam ragu, makmum ya kudu melo. Awake makmume. Jadi 4 hal ini yang penyebab kita disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini 2 kali sujud sebelum salam. Sebetulnya memang ada khilaf ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan dengan lintas madhab ya, bukan berarti saya ngajar ini terlalu melebar, enggak, tak kenalkan tok ya madhab-madhab yang lain. Jadi kesimpulannya ini, sujud sahwi itu sujud 2 kali. Jika terjadi hanya 1 kali maka ya tidak sah. Wong ini memang sujudnya ini paketannya 2 kali. Bahkan bisa membatalkan sholat ya. Kan dianggap nambahi sujud. Kalau namanya sujud sahwi ya 2 kali sujud. Kalau 1 kali sujud berarti kan nambahi sujudnya sholat ya, itu loh maksudnya. Dan tempatnya selesai tasyahud. Kalau terjadi sebelum baca tasyahud kok sujud, maka ada harus ngulang balik. Enggak dianggap. Ya ini sujud sahwi ini menurut Imam Syafi'i memang sunnah semuanya, sunnah. Kalau menurut Hanafi wajib. Ini yang membedakan. Kalau menurut Maliki wajib kalau memang ada kekurangan. Ya, kekurangan tadi seperti tidak membaca, itu kan kurang. Tapi kalau ketambahan ini tidak wajib. Kalau Imam Ahmad ditafsir antara al-wajibat wa sunnah. Jadi ini memang kalau kepingin semuanya bisa bisa tercover ya sudah, sujud sahwi ini dilakukan 2 kali sujud sebelum salam. Kalau menurut Maliki gini, idza kana asahu bin nuqsan yasjudu qabla salam wa fi ziyadah yasjudu ba'dahu. Kalau kesalahannya itu kurang maka sujudnya sebelum salam. Kalau ketambahan ini mungkin nambahi bacaan atau apa ya, maka di situ sujudnya setelah salam. Ini Maliki ya. Ini saya kenalkan saja. Jadi menurut Syafi'i ya sudah 2 kali sujud sebelum salam. Ini untuk sujud sahwi. Ada lagi sujud tilawah. As-sujudu tilawah 14 sajdatan. Tusannu dakhilas shalah wa kharijaha fi 14 maudhi'an minal Qur'an. Ini lanjutannya, tadi belum dibaca. Karena ini sama-sama perkara sujud, saya sambungkan. Ada lagi sujud yang kedua, sujud tilawah. Sujud tilawah ini ada 14 tempat di dalam Al-Quran untuk kesunahan melakukan sujud baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kayak saya ngaji umpamanya, wasjudu waqtarib, langsung ngadep kiblat,
takbir terus sujud. Ini ada 14 tempat. Yang pertama walaisa minha surat Shad, surat Shad. Bal sajdatu sajdatu syukri. Ada yang apa namanya istilahnya bukan sujud tilawah tapi sujud syukur. Bacaannya ini sama. Bacaannya sama antara sujud tilawah dengan sujud syukur. Nah, sujud sahwi kan beda lagi. Sajada wa hiya lilladzi khalaqahu wa sawwara wa haqqo sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau yang sujud tilawah sajada wa hiya lilladzi itu yang sujud tilawah. Kalau sujud sahwi apa? Subhanallah lam yanalu wala yasu. La yanamu subhanallah yanamu wala yasu. Kalau yang sujud syukur dan sujud tilawah sajada wa hiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa haqqo sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Doanya. Hah? Kenapa? Iya. Oh, enggak apa-apa. Baca. Ini kan sunnah juga. Jadi tadi itu masuk di dalam kesunahan, ono kesunahan gitu loh. Dalam kesunahan ada kesunahan. Jadi sujud tilawah sunnah inda Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa aujabahu Abu Hanifah liqauli ta'ala fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun wa huwa thabitun bi fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini memang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a suratun najm fasajada biha wa ma baqiya ahadun minal qaum illa sajada, rawahul Bukhari. Jadi Nabi pernah membaca surat An-Najm lalu sujud. Itu sujud namanya sujud tilawah. Tapi pernah juga Nabi membaca surat An-Najm ini enggak sujud. Berarti menunjukkan ini hukumnya hanya sunnah. Tapi sujud ini sama ya, walaupun dilakukan di luar sholat ada syarat-syarat tertentu. Contohnya harus suci badan, suci pakaian, suci tempat. Karena sujud ini min nau'i sholat, termasuk macamnya sholat. Dan syarat menghadap ke kiblat. Syaratnya juga harus menghadap ke kiblat. Dan juga wasujud ala sab'ati a'dha, ya sama dengan sholat. Sujud ini harus menempelkan 7 anggota. Sama dengan ketika sholat. Jadi sujud syukur, sujud tilawah, bagaimana yang dilakukan orang-orang biasanya pemain bola main terus itu sujud syukur ini. Karena gak nutup aurat, ya kadang gak ngadep kiblat. Itu cuma selebrasi. Kadang nggak ngadep kamera, nanti kamera ngadep kamera. Ada di surat Al-Hajj, ada surat Shad. Ada 14 itu bisa dilihat. Biasanya kalau di Al-Quran ada tandanya sajdadah.
Sujudu syukri sajadatan tusannu, lanjut sujudu syukri sajadatan tusannu kharijas sholat faqat. Nah, sujud syukur ini tidak ada dalam sholat, tapi berlaku di luar sholat. Kapan? Indah hududin ni'mah, ketika mendapatkan nikmah. Ini nikmah ini bukan nikmah yang kalau tiap hari ya kita mesti mendapatkan nikmatnya. Tapi ini ada apa ya? Surprise ya, yang jadi husuluha fi waqtin lam ya'lam. Jadi mendapatkan ini apa? Waktu yang tidak disangka-sangka gitu loh. Istilahnya nikmatnya itu nikmat yang ya kejutan ya. Nah, lala wis anu ya ndak. Istilahnya sudah kayak awake dhewe sehat, bisa makan enak ya nikmat saja nih. Tapi ini kan sudah diketahui. Atau sesuatu yang ya yang luar biasa ya, umpamanya kehilangan anak beberapa puluh tahun ya. Terus murmur anaknya mulai lah, itu kan masuk apa namanya kenikmatan yang ya kudumul waib au syifaul marid ya, ternyata sakit parah terus diberi kesembuhan, husulul walad. Nah ini termasuk ini ya. Jarang mungkin ya bapaknya anak lain sujud. Ini mestinya ada kesunahan. Muga-muga iso dipraktekno iki. Mendapatkan anak atau turun hujan. Jadi itu sujud syukur. Jadi sujud syukur ini tidak boleh dilakukan di dalam sholat seperti sujud tilawah. Sujud tilawah bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Kalau sujud sahwi memang berkaitan dengan tadi itu sebab-sebab meninggalkan sesuatu tadi 4 sebab. Jadi biar tahu macamnya sujud ya. Kalau sudah belajar gak bingung sujud apa sih? Karena kadang saya sering tahu orang dulu itu mari sholat tahajud itu terus sujud ini. Itu sujud apa? Nah ini perlu dikaji. Iki sajane sujud apa? Katanya sujud syukur ya. Padahal sujud syukur ini memang nikmat, ini nikmat yang apa ya? Spesial ya. Apa mungkin dia mengatakan nikmatnya itu spesial semuanya? Mungkin bisa jadi dianggap. Nah, karena memang salah satu apa hal yang terdekat antara kita dengan Allah ini dalam keadaan sujud. Jadi cara gawe ndonga, gawe bermunajat itu pas wae sujud. Di nggone njaluk ya. Posisi kita pas sujud. Wa istahabu sujudu syukri 'inda tajaddudin ni'mah wa intifa'in ni'mah wa thabata bi 'amali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ata amara yusarru bihi au busyira bihi kharra sajidan syukran lillah. Nabi ketika apa namanya mendapatkan sesuatu kabar gembira atau sesuatu yang menyenangkan, lalu dia melaksanakan sujud syukur.
Ini ada lagi. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, lamma qutila Abu Jahal, ketika Abu Jahal terbunuh, jitu ilaihi wa huwa la yazalu shari'an wa la yazalu bi hasa wa haraka faqultu lahu ya adu Allah zakallah laqad qatalat ma'anal malaika. Qala idan lastum antum alladzina qataltumuna ila hadzal had walau bil kibr wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna fir'aun asyadda min fir'auni Musa. Tsumma qala Ibnu Mas'ud fajalastu ala sadrihi fa qala li laqad irtaqaitu murtaqan sa'ban ya ruwai bi adwan muhawalat bi sayfi an aqta ra'sa wa kana sayfi qalilan fa atani sayfahu wa qala khudh wa qabil qat'i wa qadama li Muhammad rubama yaqafu minhu qala fa akhadha ra'sa wa jitu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala falamma ra'ahu sajada syukranillah. Jadi terselamatkan atau ada musuh besar yang terbunuh ya. Ini termasuk nikmat ya. Pokoknya nikmat yang didapatkan, yang dikiranya nikmat ini memang nikmat yang besar ya. Wa tustahabbu sujud syukri likulli muslim idza hasala nasrun minallah lil muslimin fi harbin ma'al kufar. Ini juga termasuk sunnah sujud syukur setiap orang Islam yang memperoleh kemenangan ketika perang melawan orang kafir, termasuk nikmatnya kemerdekaan. Kalau ada pertanyaan, di sini ada closingnya. Wa hal yajuzul insan ayasjud sajadatan taqarruban min ghairi sabab ghairi sajadatil masnunah. Apakah boleh manusia ini sujud kepada Allah untuk taqarrub tanpa ada sebab yang disunahkan? Nah, mungkin ini tadi masuk di meneng-meneng sujud ya, tapi sholat tahajud sujud. Hadhil masalah ini bin Yahya qala fiha fi fatawa madhabana anna sujud fi ghairi sholat mandubun li qiraati ayati sajda li tali wa li sami wa mandubun liman hasalat lahu ni'matun dhahira awin dafa'anhu luqmah dhahira syukranillah fala yajuzu sujud li ghairi dzalik sawa'un kana lillah fayahrumu aw li ghairi fayukaffiru as-sajid. Hada in sajada bi qasdil ibadah amma law wada'a ra'sa walal artadallunan wastikana bilaniyah lam yahrum idza la yusamma sujudan. Nah, ini penting ini. Jadi gini, sujud yang disyariatkan ya, selain sujud sholat ya, atau sujud sajdah yang tadi ya ada 14 tempat, ini berlaku untuk yang membaca dan yang mendengar. Saya membaca surat sajdah dan yang mendengar, maka jenengan juga dapat kesunahan sujud tilawah. Atau orang mendapatkan nikmat dhahirah, nikmat sing ketok ya. Nikmat batin itu banyak kalau nikmat batinnya. Ini nikmat sing apa ya ketok ya. Au in dafa'an luqma dhahirah, atau belai selamat lah bahasanya.
Iya, baik. Fala yajuzu sujud li ghairi dzalik. Tidak boleh sujud kecuali sebab-sebab di atas. Baik itu sujud untuk Allah, tetap hukumnya haram. Kalau selain Allah bukan haram, kafir. Sujud kok selain kepada untuk yang sujud itu kafir. Ini kalau diniati ibadah. Tapi kalau diniati meletakkan kepala di bumi ini untuk sembuh terapi, jongkir, apa ya istilahnya, bila niat, kalau niat ibadah ndak, maka nggak haram, lam yahrum. Pokoknya ndak dikatakan itu sujud lah istilahnya. Ya paling dikatakan yoga atau bukan, ono sing gerakan yoga itu seperti sujud, itu ndak ada masalah kalau itu, karena tidak dikatakan itu adalah sujud, tidak ada niat. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tasil li kulli hauba wastur lanal aurati wa aminir ra'ati waghfir li walidina rabbi wa maulud wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma fadlan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nata bi kullis salla wa sallam rabbi alaihi atal habbi wa alihi tasisu bi walhamdulil ilahi bil wati wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.